Penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik diperpanjang 14 hari ke depan hingga tanggal 25 Mei. Selain memperketat penerapan PSBB, sanksi juga akan dipertegas bagi pelanggarnya. PSBB di daerah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik akan berakhir 11 Mei esok. 3 kepala daerah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dalam rapat dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sepakat PSBB akan diperpanjang hingga 14 hari ke depan dari 12 hingga 25 Mei. Perpanjangan PSBB fase kedua ini untuk menekan penularan yang cukup tinggi di Jawa Timur. Selama perpanjangan PSBB, tim gugus tugas COVID-19 dan kepolisian akan memperketat penerapan PSBB dan memberi sanksi tegas bagi pelanggar. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran PSBB itu, maka mereka bisa diberlakukan untuk mendapatkan sanksi untuk perpanjangan SIM sampai 6 bulan mereka tidak diperkenankan. Untuk mengurus SKCK sampai tahapan 6 bulan tidak diperkenankan. Itu misalnya salah satu yang ada di dalam kesepakatan bagaimana bisa memaksimalkan PSBB ini supaya bisa lebih efektif. Dan tentu tetap saja prinsipnya adalah bagaimana kepatuhan secara konsisten, kedisiplinan secara konsisten, keluar rumah wajib menggunakan masker, di luar rumah wajib physical distancing. Jadi kepatuhan dan kedisiplinan secara konsisten itu menjadi kunci utama bagaimana kita mencegah penyebarannya COVID-19 ini. Izin layanan transportasi umum kembali dibuka Kementerian Perhubungan sejak Kamis kemarin. Namun layanan transportasi hanya diperbolehkan untuk penumpang yang memiliki kepentingan tertentu dengan sejumlah syarat. Memasuki hari ketiga layanan transportasi dibuka kembali, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terpantau sepi. Beberapa maskapai satu persatu juga mulai membuka kembali layanan penerbangan yang sebelumnya ditutup untuk umum. Sejak dibuka, terdapat 2 maskapai sudah beroperasi, yaitu maskapai Garuda Indonesia yang beroperasi sejak Kamis 7 Mei dan Citylink yang beroperasi sejak Jumat 8 Mei lalu. Sementara maskapai dari Lion Group akan beroperasi hari ini. Bagi calon penumpang, sebelum melakukan check-in harus memenuhi semua persyaratan agar izin terbang dipenuhi, mulai dari surat tugas dari instansi terkait hingga memiliki surat keterangan bebas dari COVID-19. Calon penumpang yang diutamakan mendapat izin adalah mereka yang mewakili instansi pemerintahan, BUMN, keperluan kesehatan, dan keperluan mendesak lain yang dibuktikan dengan surat izin dari instansi terkait. Dan untuk melihat suasana pasca dibukanya kembali penerbangan ke beberapa wilayah Indonesia, sudah ada Davi Pratama di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Davi, seperti apa suasana di Soekarno-Hatta pasca dibuka kembali? Lovi, meski jalur penerbangan sudah dibuka kembali sejak 7 Mei yang lalu, namun kali ini situasi di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 3 tempat saya berada saat ini, masih terlihat sepi. Tidak seramai dengan beberapa hari yang lalu jika dibandingkan dengan hari ini. Saya hanya melihat ada beberapa orang saja yang tadi mengantri khususnya di loket masuk untuk melakukan prosedural pemeriksaan tiket, pemeriksaan surat izin dari instansi terkait, kemudian pemeriksaan surat kesehatan. Di Bandara Soekarno-Hatta ini tidak seramai pada hari-hari sebelumnya. Sementara itu penerbangan juga hanya dilakukan oleh plat merah Garuda Indonesia dengan membuka 9 penerbangan ke daerah-daerah tertentu di Indonesia seperti di Surabaya, Yogyakarta, ada juga Medan, kemudian Makassar, Pontianak, dan juga Batam. Hanya 9 penerbangan inilah yang hingga hari ini masih dibuka oleh maskapai penerbangan plat merah Garuda Indonesia. Tadi kami sempat berkeliling dari Terminal 1, kemudian Terminal 2 hingga Terminal 3. Maskapai penerbangan khususnya milik swasta juga masih belum terlihat. Tadi juga kami sempat menggali informasi di sana bahwa emang belum ada penerbangan atau maskapai swasta yang membuka jalur penerbangan baik itu domestik maupun ke luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan memang penerbangan yang diizinkan bagi para calon penumpang memang dikhususkan hanya untuk 3 kriteria saja, yakni penumpang yang mewakili instansi pemerintahan dibuktikan dengan surat izin dari instansi mereka masing-masing. Kemudian yang kedua adalah mereka calon penumpang yang memiliki keperluan khusus atau mendesak
mendesak seperti ada anggota keluarganya yang meninggal dunia atau keperluan berobat di luar kota. Dan yang terakhir dikhususkan untuk warga negara Indonesia yang kembali ke Indonesia dalam program repatriasi di Indonesia. Ini sesuai dengan surat edaran gugus tugas penanganan COVID-19 nomor 4 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Gugus Tugas Doni Monardo. Untuk sementara demikian, Lofi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Davi Pratama melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita juga akan pantau kondisi Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur, dan kita terhubung langsung dengan Trubus Suharosono, Senior Manager PT Angkasa Pura I. Selamat siang, Pak Trubus. Selamat siang, Mbak Baik, Lofi. Pak Trubus, ini bagaimana layanan penerbangan di Bandara Juanda hari ini setelah kebijakan ada pelonggaran aturan transportasi umum? Ya. Jadi bisa kami sampaikan bahwasanya untuk operasional bandara di Juanda, Surabaya ini, kita sudah melaksanakan penerbangan domestik ya. Untuk hari ini ada 13 flight. Tujuannya ada ke Jakarta, Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak. Dan juga kedatangannya sama sebaliknya. Semuanya kita laksanakan secara terbatas. Kita mengikuti dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Posko Covid Negara Republik Indonesia, bahwasanya semua persyaratan penumpang yang akan melaksanakan penerbangan ini sudah harus dipenuhi, terutama untuk surat negatif COVID dari Dinas Kesehatan, dari rumah sakit, puskesmas maupun klinik yang sudah ditunjuk oleh masing-masing daripada daerah. Nah, penerbangan internasional juga sudah kita laksanakan untuk saudara-saudara kita yang PMI ataupun tenaga kerja yang lain yang dari negara asal untuk menuju ke Indonesia atau ke Surabaya, ataupun dari Surabaya yang akan pulang ke negaranya. Semuanya kita berlakukan persyaratan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan terutama untuk yang terkait dengan COVID. Nah, Bandara Juanda kita standby sampai dengan operating hours jam 18.00 secara operasional, dan juga untuk kawan-kawan ATC, Airnav, dan juga instansi terkait kita standby-kan full karena memang kita bisa melaksanakan operasional bandara untuk kegiatan pemerintah kita dukung full. Kapanpun itu ada informasi, kita ada request Bandara Juanda open untuk memberikan pelayanan, terutama untuk percepatan pencegahan COVID-19 di tahun ini. Begitu, Mbak. Baik, Pak Trubus, ini apa langkah konkret untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Bandara Juanda? Oke, jadi di Bandara Juanda sendiri kita bikin posko untuk pencegahan COVID. Ini semua secara teknis dilaksanakan oleh tim kesehatan, kantor kesehatan, dan juga posko COVID provinsi. Bandara Juanda menyiapkan fasilitas, yaitu sarana dan prasarana, semuanya dan dukungan yang lain. Karena semua kegiatan penumpang itu begitu datang ke Bandara Juanda harus diperiksa administrasinya dulu oleh tim kesehatan yang sudah disiapkan poskonya. Setelah semua clear dari administrasi yang sudah dipersyaratkan tadi, maka baru boleh masuk untuk melakukan check-in ke dalam terminal. Nah, demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Trubus, Senior Manager PT Angkasa Pura I sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Layanan bus antar kota antar provinsi AKAP di DKI Jakarta sudah kembali beroperasi, namun hanya terminal terpadu Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur yang dioperasikan dengan berbagai syarat yang ditetapkan untuk penumpang. Layanan bus antar kota antar provinsi Terminal Pulau Gebang kembali beroperasi pada Sabtu kemarin. Layanan ini mengacu pada surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nomor 4 tahun 2020. Situasi di Terminal Pulau Gebang pun terpantau sepi. Terminal Pulau Gebang merupakan satu-satunya terminal yang melayani penumpang untuk bepergian keluar kota di DKI Jakarta. Namun hanya masyarakat yang memenuhi syarat yang diperbolehkan melakukan perjalanan. Di antaranya pegawai pemerintah yang hendak melakukan kegiatan yang dikecualikan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Seperti kegiatan melakukan pelayanan percepatan penanganan COVID-19, layanan pertahanan, keamanan, ketertiban umum, pelayanan kesehatan, kebutuhan dasar, dan pelayanan fungsi ekonomi.
lain siapa? Yang lebih bedek. Di tengah pandemi corona, komunitas jurnalis menggelar aksi bersih-bersih masjid di wilayah Jabodetabek. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.